Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Rofi dalam ngaji Aswaja para muda milenial. Semoga tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kang Rofi masih akan melanjutkan bahasan yang telah lalu yang berkenaan dengan kata-kata bid'ah yang sangat gencar disematkan kepada satu kelompok, bahkan juga tidak segan-segan mengatakan sesat dan neraka. Bagaimana menyikapi tentang kalimat bahwa semua bid'ah itu adalah sesat? Kalau memang bid'ah itu terbagi menjadi dua besar, baik bid'ah hasanah maupun sayyi'ah, pertanyaannya adalah lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat? Untuk dapat memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah, tidak bisa kita hanya melihat secara parsial atau hanya melihat arti lahiriah sebuah teks. Ini yang perlu dipahami para muda generasi milenial. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca dan menafsirkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya kondisi masyarakat ketika ayat itu dinuzulkan, termasuk adalah meneliti teks tersebut dari aspek lughah atau kebahasaan atau linguistik, yaitu dengan perangkat-perangkat bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, dan sebagainya. Sehingga nanti para muda tidak gampang tergiur, terjebak, bahkan ikut-ikutan menvonis, membid'ahkan orang, bahkan ikut mengatakan menerakakan orang. Naudzubillah. Hadis yang sering dijadikan dasar adanya pelarangan semua bid'ah itu adalah bersumber an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atan wa kullu bid'atin dolalah. Inilah yang sering digunakan orang mengatakan wa kullu bid'atin dolalah. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, berhati-hatilah kalian, kata Rasul, jangan sampai membuat hal-hal yang baru yang bertentangan dengan ajaran-ajaran syara. Karena perkara yang paling jelek itu adalah membuat hal baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu disebut dengan bid'ah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Para muda generasi milenial yang sangat saya sayangi, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata kullu yang secara tekstual itu diartikan dengan kata seluruh atau semua. Sebenarnya kata kullu tidak selamanya
berarti keseluruhan atau semua. Ini yang perlu kita pahami tadi dari berbagai macam alat bantu, baik nahwu, sorof, mantik, balaghah dan sebagainya. Saya ulangi lagi bahwa kata kullu dalam kalimat kullu bid'atin itu tidak selamanya bermakna keseluruhan atau semuanya. Namun ada kalanya bermakna sebagian. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 misalnya Allah berfirman, waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Para muda, generasi milenial yang sangat saya sayangi, walaupun ayat ini menggunakan kata kullu, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Buktinya apa? Buktinya adalah kita lihat lagi di dalam Ar-Rahman ayat 15. Allah Ta'ala juga berfirman, wa khalaqal janna mimma rijim minnar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Contoh lain bisa kita lihat surat Al-Kahfi ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, wa kana wara'ahum maliku ya'khudu kulla safinatin ghasbah. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ada seorang raja yang dolim yang suka merampas perahu yang bagus, sedangkan perahu yang jelek tidak diambil. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan itu dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam agar tidak diambil oleh raja yang dolim itu. Kalau semua perahu dirampas, tentu Nabi Khidir alaihissalam tidak akan merusak bagian tertentu dari perahu yang mereka tumpangi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perahu dirampas oleh raja tersebut. Juga menjadi petunjuk bahwa kullu pada ayat itu tidak dapat diartikan bermakna keseluruhan atau makna semua, tetapi berarti makna sebagian saja, yaitu perahu-perahu yang bagus saja yang dirampas. Maka demikian pula dengan hadis tentang bid'ah itu, walaupun menggunakan kata kullu bukan berarti seluruh bid'ah itu dilarang, karena yang terlarang adalah sebagian bid'ah saja, tidak semuanya. Ini bisa kita buktikan karena ternyata para sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan dan membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Misalnya usaha untuk membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada buku Al-Quran, masih di pelepah korma. Menambah jumlah azan misalnya menjadi 2 kali pada hari Jumat, salat tarawih secara berjamaah, dan masih banyak lagi hasil ijtihad para sahabat yang ternyata tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Maka terbantahkanlah bahwa kata kullu tidak selamanya bermakna semua, tidak bermakna keseluruhan, tetapi kullu juga dapat bermakna sebagian. Itulah pentingnya tadi memahami ilmu alat, baik nahwu, sorof, balaghah, mantik dan sebagainya, sehingga kita para muda generasi milenial bisa selamat, tidak terpecah, bahkan tidak ikut-ikutan menjustifikasi bid'ah sesat maupun neraka. Demikian
yang dapat Kang Rafiq sampaikan semoga bermanfaat, menambah keilmuan kita. Kita sambung lain waktu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.